Shalom teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di Midweek pada minggu ini. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu apa? Bulan Desember. Mengucap syukur untuk 1 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, kita mau masuk ke dalam Midweek minggu ini. Mari saja kita semua untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa. Tuhan izinkan kami Tuhan untuk berkumpul ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, kami mau siapkan pikiran kami untuk kami siap mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan ku pinta
berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Shalom anak-anak muda yang luar biasa, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik, yang senantiasa terus mengasihi setiap kami dan membawa kami di dalam pengenalan akan Engkau. Mari Roh Kudus, ajar kami, tuntun kami untuk kami terus mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami tiap-tiap waktu. Dan bawa setiap kami terus mengerjakan apa yang menjadi kesenangan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang kami sama-sama dengar saat ini terus membawa kami, memerdekakan kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak muda yang luar biasa, saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang hati nurani yang murni. Ini dikatakan di Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Saya akan bacakan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya sangat senang dengan ayat ini dan ini terus mengingatkan saya dalam tiap-tiap waktu supaya terus saya mengusahakan untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Perkataan ini disampaikan oleh Paulus pada saat dia sedang menjadi seorang terdakwa. Dia dipenjarakan dan pada waktu itu dia sedang dihadapkan kepada Felix, wali negeri Palestina untuk Yudea atau gubernur ya, untuk saat ini gubernur. Dihadapkan oleh Felix dan dia sampaikan ini. Dia sampaikan bahwa aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.
Tadi saya sampaikan bahwa Paulus sampaikan ini pada waktu dia menjadi terdakwa, dia menjadi tahanan. Tetapi dia tetap memegang komitmen ini. Kalau kita lihat menurut pemikiran saya, dia waktu itu bisa saja mengingkari hati nuraninya karena dia punya tujuan pribadi, yaitu supaya dia bebas. Dia bebas dari tawanan, dia bebas dari hukuman. Pada saat dia diperhadapkan dengan Felix, dia bisa menyampaikan supaya dia dibebaskan. Karena pastilah keinginan orang yang sedang dalam tahanan adalah kebebasan. Tetapi Paulus membuktikan bahwa dia tetap setia berpegang kepada komitmen dia untuk hati nuraninya tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Dia tetap pegang komitmen ini, dia tetap setia untuk terus mengerjakan ini, walaupun dia tahu, dia mengerti akan akhir hidupnya seperti apa. Ya, nah, kita akan lihat mengapa Paulus bisa sampai setia sekali memegang komitmen ini, padahal sebenarnya kalau dia mengingkarinya, itu membawa keuntungan buat dia. Keuntungan tentunya keuntungan secara daging. Tetapi kita mau lihat sama-sama kenapa sampai Paulus terus berusaha menjaga hati nurani yang murni. Ya, ini seperti dia nasihatkan kepada Timotius. Di 1 Timotius 1 ayat 19 dikatakan bahwa beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Dari ayat ini kita tahu bahwa ini peringatan yang Paulus berikan kepada Timotius supaya tadi mengusahakan tetap hati nurani yang murni, karena hubungannya adalah dengan iman. Dan diperingatkan kepada Timotius bahwa kalau orang menolak hati nuraninya yang murni ini, maka kandaslah iman mereka. Jadi orang yang tidak menjaga hati nuraninya murni dapat menyebabkan kandas iman mereka. Kenapa sampai seperti ini? Kita buat satu ilustrasi seperti air yang tercemar. Kalau ada air yang tercemar pasti akan membawa kerusakan di habitat dalam air tersebut ya. Beberapa waktu yang lalu di Ancol pernah terjadi satu fenomena yang itu mengejutkan, yaitu banyak didapati ikan-ikan yang mati. Ribuan ikan mati di sana. Juga bukan hanya di Ancol, tetapi di Surabaya tahun 2020 juga terjadi fenomena yang sama, banyak ikan yang mati di sungai di Surabaya. Setelah diselidiki, apa yang terjadi adalah karena pencemaran air oleh limbah di sekitar pabrik, sekitar sungai itu. Jadi pencemaran air ini yang menyebabkan banyak ikan-ikan mati. Dari ilustrasi itu kita tahu bahwa memang pencemaran ini mengakibatkan suatu akibat yang merusakkan, mengakibatkan suatu bencana. Demikian juga yang diperingatkan oleh Paulus bagi setiap kita, bahwa jika kita menolak hati nurani kita, maka kandaslah iman kita. Kandaslah iman kita yang dimulai dari rusaknya atau kandasnya kehidupan doa kita. Kehidupan hubungan kita dengan Allah menjadi rusak karena kita mengingkari hati nurani kita. Dan apa yang menjadi akibat dari hubungan kita dengan Allah rusak, hubungan doa kita rusak, apalagi iman kita rusak, maka akan menimbulkan kehidupan yang tidak baik. Kehidupan yang akan semakin buruk. Itulah yang terjadi kalau hati nurani ini mulai tercemar. Tetapi sebaliknya, jika hati nurani kita ini tetap terjaga kemurniannya di hadapan Allah dan manusia, maka ini akan menjadi senjata kehidupan rohani buat setiap kita. Sehingga kehidupan rohani kita akan berhasil, pelayanan kita akan berhasil,
Dan kehidupan rohani yang berhasil ini akan menjadi dampak bagi kehidupan jasmani kita. Sungguh perbedaannya luar biasa. Maka inilah kenapa Paulus memperingatkan setiap kita supaya kita terus menjaga kemurnian hati kita. Nah, apa itu kemurnian hati? Kita akan belajar bersama-sama hati yang murni itu seperti apa. Hati yang murni ini mengacu kepada kekudusan batin. Ya, batin kita yang terus dikuduskan, hati kita yang terus dikuduskan. Juga di situ ada motivasi-motivasi, ada sasaran-sasaran yang benar, motivasi yang benar yang ada di dalam diri kita. Kita mengalami kebebasan batin kita karena kita terus memastikan bahwa apa yang ada dalam hati kita ini tidak menyakiti Allah. Sehingga kita mengalami kebebasan, kita bebas dari konflik karena kita memastikan bahwa pikiran kita, tindakan kita tidak sedang menyakiti hati Allah. Kita tahu bahwa kalau kita sedang menyakiti hati Allah itu adalah perbuatan dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, kita lakukan, kita katakan yang itu bertentangan dengan Allah. Ya, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah, itu adalah dosa. Nah, inilah yang harus kita jaga. Kemurnian hati, yaitu memastikan bahwa setiap kita terus hidup dalam menyenangkan hati Allah, bukan menyakiti hati Allah. Sehingga batin kita ini terus melakukan ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kemurnian hati? Kita akan terus belajar firman Tuhan dan kita terus sama-sama mengingatnya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bagaimana kita bisa terus menjaga hati nurani kita yang murni. Yang pertama, kita mengucap syukur bahwa hati kita yang murni ini adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Allah melalui penebusan Kristus, Dia menyucikan hati kita, sehingga kita memiliki hati nurani yang murni, yang suci. Oleh karena Kristus sudah menyucikan kita, oleh karena darah Kristus sudah menebus dosa setiap kita. Bahkan di Yehezkiel disampaikan, dinubuatkan bahwa Dia memberikan hati yang baru, hati yang taat. Inilah kesucian hati, inilah hati yang murni. Anugerah dari Tuhan. Anugerah lewat penebusan Kristus yang sudah kita terima pada saat kita mengakui dosa kita, meminta pengampunan dari Allah, dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama, bahwa bagaimana kita terus memiliki hati nurani yang murni adalah yang pertama, hati nurani yang murni itu adalah anugerah Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ini yang harus kita kerjakan, yaitu terus mengusahakan menjaga hati kita tetap murni tanpa tipu daya. Nah, masalah hati ini yang mungkin memang tidak bisa diketahui oleh semua orang. Ya, kalau ada peribahasa dikatakan bahwa dalamnya laut bisa diduga, tetapi dalamnya hati siapa tahu, ya kan? Tidak ada orang yang tahu hatimu, tidak ada orang yang tahu hati saya. Bahkan mungkin orang terdekat kita saja terbatas untuk mengerti hati kita. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Allah mengerti dan Dia menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Dan Allah terus mengingatkan bagi setiap kita supaya kita terus menjaga hati kita tetap murni. Ya, dan itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus terus kita kerjakan. Karena apa? Seperti yang disampaikan bahwa di Markus dikatakan bahwa sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Dari dalam hati ini bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang jahat, bisa menimbulkan
percabulan, pencurian, bahkan pembunuhan. Dari bermula dari hati yang sakit, maka orang bisa melakukan hal yang kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, perlu sekali kita terus menjaga kemurnian hati kita, menjaga kehidupan kita tanpa tipu daya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dengan cara tidak melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah, tidak melanggar perintah Allah. Kita terus memiliki ketaatan akan kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, Dia pasti sampaikan melalui hati kita. Oh, itu salah, jangan lakukan itu. Segera berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sekali lagi dikatakan, jangan menolak hati nurani. Karena lama-kelamaan jika itu terus kita kerjakan, maka akan menjadi kandas iman kita. Tetapi sebaliknya, Yesus katakan bahwa seperti yang Yesus sampaikan di khotbah di bukit, salah satunya menyampaikan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, dia akan melihat Allah. Nah, apa artinya melihat Allah? Melihat Allah artinya adalah dia mengalami pengenalan akan Allah. Dia mengalami pengenalan akan Tuhan yang benar dalam hidupnya. Karena setiap petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam hati, setiap hati kita, setiap hati manusia, dia lakukan. Itu yang membawa dia makin dekat kepada Allah, makin mengenal Allah. Dan dikatakan bahwa ini akan membuat dia terus tinggal di hadapannya. Anugerah yang luar biasa bagi setiap kita kalau kita terus ada tinggal di dalam hadirat Allah, tinggal di dalam apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Oleh karena itu setiap kita, mari terus kita jaga hati kita tetap murni, selidiki hati kita. Orang lain tidak tahu, orang lain mungkin tidak mengerti apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, apa yang timbul dalam pikiran kita. Karena segala sesuatu yang dalam pikiran kita, yang itu keluar dari dalam pikiran kita dan menjadi kehendak, itu timbulnya dari hati. Orang lain tidak tahu, tetapi satu pribadi, Tuhan tahu. Karena itu cek kembali apa motivasi yang mendrive hidupmu. Mungkin dalam pelayanan, apakah kita hanya sekedar ingin tampil, ingin dikenal orang? Cek hati kita. Kalau itu yang sedang engkau alami, segera bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan adalah karena anugerah Tuhan sudah luar biasa dalam hidup kita. Dan itu adalah ucapan syukur kita kepada Allah dan pengabdian kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya. Juga motivasi kita mungkin di dalam studi kita cek apakah kita belajar giat dalam studi kita ini untuk mencari kepentingan pribadi saja supaya kita berhasil sehingga nanti kita bisa membanggakan diri. Ya. Bekerja keras, bergiat dalam studi itu bagus, tetapi motivasi apa yang mendrive kita melakukan seperti itu? Apakah kita motivasinya adalah untuk kita mengerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan, mengucap syukur karena kesempatan yang sudah Tuhan beri, dan memberikan diri kita dengan kita belajar giat, dengan kita bekerja dengan baik adalah supaya kita menjadi teladan, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, atau hanya untuk kepentingan pribadi kita? Kita selidiki hati kita. Juga mungkin dalam masalah hubungan, mari kita cek motivasi apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita sedang punya motivasi untuk kita saat kita menjalin pertemanan, menjalin hubungan dengan orang lain adalah kita sedang mencari keuntungan dari orang lain? Kita mau cek hati kita.
Tuhan inginkan bahwa setiap kita penuh kemurnian saat kita menjalin hubungan dengan orang lain. Hati yang murni, juga tidak ada kebencian di dalamnya. Mungkin orang lain tidak tahu bahwa kamu sedang membenci temanmu, tetapi Allah tahu. Mungkin kamu bisa menutup-nutupi dengan ekspresi wajahmu, dengan tindakanmu, tetapi dalamnya hati, sampai kedalaman hatimu yang paling dalam sekalipun, Allah tahu. Sehingga perlu kamu murnikan hatimu. Jika engkau dapati ada kebencian dalam hatimu, ada iri hati dalam hatimu, segera berbalik. Ada motivasi-motivasi yang tidak benar dalam hidupmu, segera berbalik. Tuhan sangat merindukan ada ketulusan dan kemurnian didapati bagi setiap anak-anaknya. Dan Dia akan bawa kita mengenal Dia. Mungkin sekalipun satu kali kita akan merasa dirugikan karena kita terlalu murni, tetapi Allah memperhitungkan itu dengan Dia membawa kita ada di hadapannya, mengenal Dia, mengenal anugerahnya semakin lebih-lebih lagi. Ada anugerah yang besar saat kita terus menjaga kemurnian hati kita di hadapan Allah dan manusia, sehingga hubungan kita dengan Allah akan tetap terjaga tanpa tercemar oleh hal-hal kenajisan yang ada dalam hati kita, tanpa tipu daya, sehingga kita bisa dengan berani berdiri di hadapan Allah, sehingga kita bisa dengan berani menyembah Allah, sehingga dengan berani kita menyerukan nama Tuhan. Karena didapati bahwa hati kita murni di hadapan Allah dan manusia. Segala sesuatu dalam hidup kita, kita perlu terus selidiki hati kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam studi, apapun yang kita kerjakan, terus kita melihat kemurnian dalam hati kita. Jika ada sesuatu yang tidak murni, ada tipu daya dalam hati kita, segera kita minta ampun kepada Tuhan, supaya terjaga iman kita, tidak kandas, tidak berhenti pertumbuhan iman kita, sehingga akan membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin jauh, tetapi semakin dekat kepada Tuhan. Perkara ini adalah perkara yang terus menjadi kewaspadaan bagi setiap kita, karena kalau hari ini kita menolak hati nurani itu, seperti yang Wahyu sampaikan, jika Tuhan mengetuk hati kita, artinya Tuhan sedang berbicara, mengingatkan kita, jangan keraskan hatimu. Tuhan menginginkan setiap kita terus dalam kemurnian di hadapannya. Puji Tuhan, mari setiap anak-anak muda kita datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus menyelidiki hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang menyelidiki hati, bahkan sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu segala sesuatu yang ada dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda-Mu. Engkau dapati bahwa ada kemurnian hati yang Engkau dapati bagi setiap kami ya Tuhan. Di hadapan Allah, di hadapan manusia, tidak ada tipu daya yang tersimpan, tidak ada kebencian yang tersimpan, tidak ada hal-hal yang najis yang tersimpan di dalam hati. Semuanya ada dalam pandangan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kalau ada kedapatan itu ada dalam hati anak-anak muda-Mu Tuhan, kami berdoa mendukung bahwa setiap anak-anak muda-Mu ini datang kepadamu untuk minta anugerah pengampunan, dan kembali Allah menyucikan setiap hati kami, bahwa kami Tuhan, untuk kami memiliki hubungan yang baik, hubungan yang indah, hubungan yang tanpa dibatasi oleh dosa, hubungan kami dengan Allah.
sehingga kami mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan ini yang membuat keberhasilan dalam hidup rohani kami dan keberhasilan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berserah kepadamu, Engkau Allah yang menyelidiki segala hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Nah, luar biasa untuk firman yang sudah kita dengar, teman-teman. Firman yang sudah kita renungkan bersama-sama. Mari kita sama-sama mau menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian Midweek pada minggu ini. Tetap stay pada Midweek minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.